Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas tentang frekuensi gen di dalam populasi. Frekuensi gen merupakan perbandingan antara suatu gen atau genotip dengan genotip yang lain di dalam suatu populasi. Frekuensi gen dapat mengalami perubahan karena adanya mutasi, seleksi alam, emigrasi dan imigrasi, rekombinasi dan seleksi, isolasi reproduksi dan domestikasi. Ilmuwan yang mengembangkan studi populasi adalah Hardy dan Weinberg. Mereka mengatakan bahwa keseimbangan frekuensi genotip A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, dan perbandingan gen A dan gen A kecil selalu sama dari generasi ke generasi. Syarat-syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah tidak adanya mutasi, terjadi perkawinan secara acak, jumlah populasi cukup besar, tidak terjadi migrasi, dan tidak ada seleksi alam. Secara matematis, hukum Hardy-Weinberg dirumuskan sebagai berikut. P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, di mana P ditambah Q sama dengan 1. Misalkan, di dalam suatu populasi terdapat 16% individunya menunjukkan sifat resesif. Berapakah frekuensi gen dominan dalam populasi tersebut? Jika diketahui 16% individu bersifat resesif, maka yang harus kita cari adalah berapakah frekuensi gen dominan. Frekuensi gen resesif itu dinyatakan Q kuadrat. Q kuadrat itu sama dengan A kecil sama dengan 16% atau 0,16. Sehingga Q sama dengan akar dari 0,16. Akar dari 0,16 adalah 0,4. Rumus sebelumnya adalah P ditambah Q sama dengan 1. Sehingga P ditambah 0,4 sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Dengan demikian, frekuensi gen P atau frekuensi gen dominan adalah 0,6. Menghitung persentase populasi manusia yang membawa alel untuk penyakit keturunan. Misalnya frekuensi individu penderita PKU atau Q kuadrat sama dengan 1 tiap 10.000 orang. Frekuensi alel Q resesif sama dengan akar dari 0,0001 sama dengan 0,01. Sehingga frekuensi alel P yang dominan sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Frekuensi heterozigot carrier yaitu 2PQ sama dengan 2 dikali 0,99 dikali 0,01 sama dengan 0,0198. Berarti kurang lebih 2% dari suatu populasi manusia membawa alel PKU. Menghitung frekuensi alel ganda. Menghitung frekuensi alel ganda. Misalkan dalam suatu populasi dari 1000 orang, frekuensi golongan darah A terdapat 320 orang, frekuensi golongan darah B 150 orang, frekuensi golongan darah AB sama dengan 40 orang, frekuensi golongan darah O sama dengan 490 orang. Sehingga kita untuk mencari frekuensi alel tersebut dengan menggunakan rumus P kuadrat untuk golongan darah IA, golongan darah A homozigot, 2PR untuk golongan darah A heterozigot, Q kuadrat untuk golongan darah B homozigot, 2QR untuk golongan darah B heterozigot, 2PQ untuk golongan darah AB, dan R kuadrat untuk golongan darah O. Sehingga P kuadrat ditambah 2PR ditambah Q kuadrat ditambah 2QR ditambah 2PQ ditambah R kuadrat. R kuadrat sama dengan frekuensi golongan darah O sama dengan 490 per 1000 sama dengan 0,49. Sehingga diperoleh R sama dengan akar dari 0,49 yaitu 0,7.
Mengapa kita mencari R kuadrat terlebih dahulu? Karena R kuadrat ini merupakan IO sehingga bisa kita akarkan. P ditambah R kuadrat, P ditambah R kuadrat sama dengan frekuensi golongan darah A ditambah golongan darah O sama dengan 320 ditambah 490 per 1000 sama dengan 0,81. P ditambah R sama dengan 0,9. P sama dengan 0,9 dikurang 0,7 sama dengan 0,2. K sama dengan 1 dikurang P ditambah R sama dengan 1 dikurang 0,2 ditambah 0,7 sama dengan 0,1. Jadi frekuensi alel IA sama dengan P sama dengan 0,2. Frekuensi alel IB sama dengan K sama dengan 0,1 dan frekuensi alel I sama dengan R sama dengan 0,7. Sehingga frekuensi genotip golongan darah A homozigot IAIA sama dengan P kuadrat sama dengan 0,04. Golongan darah A homozigot sama dengan 0,04 dikali 1000 sama dengan 40 orang. Frekuensi genotip B heterozigot 2QR sama dengan 2 dikali 0,1 dikali 0,7 sama dengan 0,14. Sehingga golongan darah B heterozigot sama dengan 0,14 dikali 1000 sama dengan 140 orang. Selanjutnya menghitung frekuensi gen tertaut kromosom X. Untuk laki-laki sama dengan P ditambah Q karena genotipnya adalah A besar dan A kecil. Karena kromosom X-nya 1. Untuk perempuan P kuadrat ditambah PQ ditambah Q kuadrat karena genotipnya adalah A besar, A besar, A besar, A kecil dan A kecil, A kecil. Misalnya jumlah laki-laki penderita buta warna di mana terpaut kromosom X, XC sama dengan 8%, maka frekuensi alel C sama dengan Q sama dengan 0,08. Sehingga frekuensi alel C besar sama dengan P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,08 sama dengan 0,92. Frekuensi perempuan yang diperkirakan buta warna dengan genotip XC kecil sama dengan Q kuadrat sama dengan 0,08 kuadrat sama dengan 0,064. Sehingga frekuensi perempuan yang diperkirakan normal yaitu XC besar dan XC besar XC kecil yaitu normal karir sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ sama dengan 0,92 kuadrat sama dengan 2 dikali 0,92 dikali 0,08 sama dengan 0,9936. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang frekuensi gen di dalam populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.